Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Lalu bagaimana warga negara Indonesia di Jerman menyikapi kasus dugaan penodaan agama? Saat ini sudah bergabung bersama kami Ketua Tanfiziah PCI Nahdlatul Ulama di Jerman, tepatnya di Berlin, yakni Muhammad Rodli Billah, atau yang akrab disapa Gus Oding. Assalamualaikum, selamat sore Gus Oding. Selamat sore. Ya, waktu Indonesia. Gus Oding, kami ingin langsung saja mengetahui bagaimana Anda menyikapi apa yang disampaikan oleh Joseph Faulzang. Dari kacamata kawan-kawan Nahdlatul Ulama di Jerman, kami selaras dengan apa yang disampaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama di Indonesia, bahwa apa yang disampaikan oleh Faulzang ini sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai hate speech atau ungkapan yang menebar kebencian, khususnya untuk kaum Islam, untuk umat Islam, dan dengan itu kami mengecam keras pernyataan semacam itu. Oke. Lalu apa upaya yang dilakukan oleh teman-teman warga negara Indonesia yang merasa tersinggung atas ucapan yang bersangkutan? Satu yang bisa kami lakukan pada saat ini tidak lain karena kami adalah warga sipil, baik dari kacamata Indonesia maupun Jerman. Karena itu kami mendukung penuh upaya aparat hukum untuk menegakkan hukum yang memang dapat dijatuhkan dalam kasus yang terkait. Dalam arti apabila memang sudah ada tindakan dari aparat yang berwenang, baik dari sisi Indonesia, Interpol, ataupun polisi di Jerman, maka kami serahkan sepenuhnya proses tersebut untuk berjalan dengan baik. Oke. Sudah berapa lama Anda bermukim di Jerman? Sudah mau 11 tahun, Pak. Selama 11 tahun ini, Gus Oding, apakah peristiwa serupa atau kasus-kasus penodaan agama pernah dilakukan di sana, baik warga negara Indonesia yang bermukim di sana ataupun warga negara asing? Saya rasa kalau ditanya seperti itu, dari pengalaman kami pribadi, untuk warga negara Indonesia sendiri sebelumnya saya belum pernah mengalami hal yang semacam ini, Pak. Oke, jadi ini kasus pertama ya artinya ya? Ya, dari pengalaman saya ini kasus yang pertama kali, dan sebenarnya cukup mengagetkan karena kita semua tahu bahwa umat Islam mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, yang ke-25. Oke. Untuk memastikan bahwa yang terjadi ini tidak akan berdampak langsung kepada kehidupan sosial kemasyarakatan antar umat beragama, utamanya warga negara Indonesia yang bermukim di Jerman. Apa yang dilakukan di sana, Gus Oding? Sebenarnya ada dua perspektif setidaknya dari apa yang saya pahami. Yang pertama, memang di Jerman hak-hak untuk beragama atau melaksanakan ibadah itu tidak boleh dibatasi. Ini yang pertama. Sehingga dari kacamata agama manapun, setiap orang boleh melaksanakan praktik-praktik beragama tadi dengan bebas. Namun di sisi yang lain, Undang-Undang Dasar Jerman juga memperbolehkan kebebasan berekspresi. Meskipun yang perlu digarisbawahi di sini, kebebasan berekspresi tersebut itu dibatasi. Jadi juga ada dibatasi dengan hukum-hukum yang lebih umum, khususnya untuk melindungi anak-anak kecil atau generasi muda, dan bahkan untuk melindungi hak-hak pribadi atau kehormatan pribadi. Ini juga yang mungkin perlu digarisbawahi. Namun demikian, kami menyadari bahwa definisi kebebasan berekspresi di Jerman tentu jauh berbeda dengan kebebasan berekspresi di Indonesia. Oke. Ini perspektif pertama. Jadi dari hukum Jerman sendiri kami bisa memahami apabila hal ini mungkin dilakukan oleh warga negara yang non Indonesia misalnya. Dan karena itu sebenarnya kasus ini mengagetkan untuk kami karena pertama kalinya dilakukan oleh warga negara Indonesia yang semestinya bisa lebih mengerti batas-batas freedom of expression tadi dari dua perspektif, baik dari Jermannya maupun Indonesianya. Terima kasih Gus Oding atas waktu Anda berbincang bersama kami, warga negara Indonesia yang juga merupakan bagian dari PBNU yang ada di Berlin, Jerman.